Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya terlebih-lebih berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita kembali menyaksikan bagaimana para apologet Kristen dan juga para polemikus membahas tentang ketuhanan Yesus, dan hal ini ketika dibicarakan ternyata Ustaz Juma kepanasan dan dia tidak menerima kekalahan. Mari kita mendengarkan lebih jelasnya bagaimana diskusi mereka berikut ini. Kabar Pak Pendeta aja dulu, gimana kabarnya Pak Pendeta? Terima kasih Pak Bamtri, baik, dalam keadaan sehat walafiat. Saya dulu tertarik dengan pernyataan Pak Pendeta ya beberapa bulan yang lalu yang mengatakan Islam itu luar biasa. Islam itu mampu menutupi aib saudaranya sendiri, dan Pak Pendeta juga waktu itu menyampaikan sering mengikuti ceramahnya Ustadz siapa ya yang dari Makassar itu ya? Dasat Latif. Ya. Ya, Ustadz Dasat Latif. Betul. Ini saya tertarik dan waktu itu juga berdoa lah buat Pak Pendeta ya, mudah-mudahan hatinya terbuka, melunak gitu ya, menerima ajaran Islam. Nah, Terima itu aja kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ya. Pak Bamtri atas doanya. Salam buat keluarga, dan saya mau tanya Udin gimana kabarnya Pak Pendeta? Masih sehat hubungannya sama Udin ya? Tidak ada komunikasi sama sekali lagi. Saya nggak tahu kabar Udin. Udah nggak usah diurusin. Ya. Padahal dulu dekat kali ya sama Saifuddin Ibrahim ya Pak Joshua ya. Konon kabarnya begitu, dalam jejak sejarah juga nggak bisa. Lalu sekarang nggak ini lagi silaturahminya karena ya kayak Bamtri dan Tante Uci lah. Ya. Nah, kalau Ana orangnya suka ketawa Pak Joshua, jadi nggak suka yang serius gitu. Iya, sama-sama. Silahkan Ustaz Wafi, mungkin ada pertanyaan. Iya. Terima kasih Bang Bamtri, Mas Dedi dan Uni Rifa, dan Bapak yang saya hormati Bapak Pendeta Joshua Tewu. Terima kasih. Di sini ada sedikit kejanggalan Pak selama saya membaca Bible. Dulu saya setelah sholat baca Quran Pak, sekarang setelah sholat saya baca Bible Pak. Bagus dong. Iya. Setelah saya baca-baca, sejauh apa yang saya pahami Pak ya, Yesus itu sebuah nama bagi manusianya, begitu. Makanya ketika ada perbedaan untuk membuktikan mana roh jahat dan mana roh kudus, itu harus meyakini bahwa Yesus datang sebagai manusia. Berarti nama Yesus itu nama yang disematkan oleh manusianya. Pertanyaannya Pak, kenapa yang dituhankan ketika sudah kembali kepada Bapa itu kok tetap nama manusianya? Padahal kita tahu manusianya mati 3 hari, manusianya lemah, butuh kekuatan malaikat dan lain sebagainya. Bahkan di banyak ya episodenya itu ya, yang makan ikan goreng lah dan lain sebagainya. Kenapa yang dituhankan justru nama yang disematkan manusia itu tidak kembali kepada dulu, bahwa orang-orang Yahudi dan murid-murid awal Yesus menyembah yang namanya Yehova. Seperti itu Pak pertanyaan saya. Baik. Monggo. Jadi pertama Pak, nama Yesus itu telah ditetapkan sebagai satu-satunya nama di kolong langit ini yang olehnya semua manusia diselamatkan kalau berseru kepada nama itu sebagai nama di atas segala nama. Nama yang diyakini dapat menyelamatkan. Artinya bukan nama itu saja, di balik nama itu ada karya indah, agung dan mulia dalam penebusan manusia berdosa. Supaya, bukan, saya tidak pernah menggunakan penebus dosa manusia. Saya orang yang bertolak belakang dengan 99% narasi Kristen yang dibangun bahwa Yesus penebus dosa manusia. Saya mengatakan Yesus penebus manusia dosa. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya yang ditebus.
Itu misi dibalik karya agung di Golgota. Nah, kenapa nama itu tetap dibawa sampai ke sorga? Karena nama itu telah dipatenkan, tidak ada nama lain. Nama yang dijanjikan kepada semua manusia, supaya barang siapa yang berseru kepada nama itu diselamatkan. Dari pertanyaannya, bagaimana dengan Yehova? Sebenarnya Yehova itu tidak asli Alkitab, termasuk Yahweh. Ya, apakah pakai H atau tanpa H? Yang ada di perjanjian lama, kalau orang-orang teolog mau jujur, itu yang ada hanya 4 huruf mati yang dikenal dengan istilah tetragrammaton, YHWH, tanpa pempanjangannya. Itu jadi semacam inisial dari sang pencipta. Jadi YHWH itu ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab, dikatakan bahwa itu bukan nama yang ditetapkan untuk menjadi nama yang menjadi pokok keselamatan, bukan. Karena ada nama yang akan diberikan. Nah, ketika dia turun dalam keadaannya sebagai manusia dan dia memberi namanya sendiri dalam eksistensinya sebagai manusia penyelamat itu dengan nama Yesus, maka nama inilah yang menjadi nama paten dalam soal keselamatan, Pak. Itu. Kalau Anda periksa naskah perjanjian lama, naskah perjanjian baru, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sedangkan YHWH bukan nama. Bahkan orang Yahudi dilarang untuk berseru kepada nama itu, inisial itu. Kenapa? Karena orang tidak tahu bagaimana mengucapkannya sebenarnya. Nama itu tidak untuk diucapkan, tidak untuk diserukan. Makanya orang Israel asli, orang Ibrani, tidak berani memanggil dengan Yahweh, ya, tapi memanggilnya dengan Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Seperti itu, bukan Yahweh. Belakangan itu muncul istilah itu untuk memudahkan penyebutan YHWH dalam berteologi. Tapi itu kemudian tidak disadari menjadi kerancuan bagi banyak orang. Nah, jadi seperti itu, Pak Ustadz. Kan gini Pak ya, ketika Bapak menjawab bahwa nama Yesus adalah nama yang telah dijanjikan sebagai penebus manusianya, sehingga nama itu menjadi abadi sampai dituhankan, padahal di konsep awal Yohanes 1 nomor 1 itu justru yang menjadi otoritas yang utama itu bukan logosnya, Pak, yang akan diberi nama Yesus, tapi Allahnya. Jadi kalau kita melihat konsep awal, pasal 1 apa yang Anda maksud? Coba dibacakan. Kan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi otoritas di sini adalah Allah. Allah memiliki firman. Sehingga dalam Yohanes 1 nomor 14 dikatakan firman itu turun menjadi daging atau kita katakan manusia. Jadi yang menjadi otoritas dalam penyembahan itu adalah Allah. Kalau kita melihat dalam 13 prinsip keimanan orang Yahudi, dari dulu sampai zaman murid-murid Yesus, ada istilah dalam Slosa Asal Ikarim, ya. Slosa Asal Ikarim itu adalah 13 prinsip iman Yahudi. Yang nomor 3, di sana dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak boleh berjasmani dan tidak boleh berkonsep jasmani. Yesus jelas-jelas berkonsep jasmani. Dan Yesus jelas-jelas adalah jasmani. Yang awalnya firman lalu menjadi jasmani. Nah, kalau kita melihat konsep bahwa yang awal mula menjadi prioritas itu adalah Allah, kenapa ketika firman ini sudah turun dan kembali kepada Allah itu kok malah firmannya yang dituhankan? Bukan Allahnya yang memiliki firman itu. Karena kalau di Islam, Pak ya, kita sebagai orang Islam haram dan kafir hukumnya ketika menyembah firman.
Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sebagai orang Islam menyembah firman, itu tidak mewakili penyembahan yang lain. Allah itu memiliki beberapa sifat yang maha berfirman, yang maha kekal, yang maha dahulu, tidak ada awalnya, dan maha-maha yang lain. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, sama dengan kita menyembah seluruh sifat kesempurnaan yang melekat kepada dirinya. Nah, dengan logika tersebut, maka seharusnya umat Kristen itu menyembah, ini pemikiran saya Pak ya sebagai orang Islam, nanti bisa dibantah, seharusnya adalah Allah yang memiliki firman tersebut, bukan malah firman yang keluar. Meskipun ada konsep trinitas nantinya, meskipun firman ini sudah keluar lalu kembali lagi kepada Bapa yang di sorga atau Allah dengan A huruf besar kata LAI, itu Allahnya, karena Allahnya pemilik firman dan dialah yang mengutus firman. Dan kalau kita lihat di Ibrani 3 Pak, orang yang mengutus dengan yang diutus itu jauh lebih tinggi derajatnya yang mengutus. Orang yang membuat rumah, sampai begini di Ibrani 3 itu Pak, orang yang membuat rumah lebih baik daripada rumah yang dibuatnya, sampai dilogikakan seperti itu. Yesus sebagai apostolos, utusan dari utusan dari Allah yang dia berupa firman, dia kembali lagi kepada Allah. Nah, ini akan rancu ketika yang disembah justru firman-Nya. Karena yang namanya Tuhan itu memiliki beberapa sifat kesempurnaan yang semuanya milik Allah itu. Oke. Gitu kira-kira Pak, lanjut. Ini yang saya bilang, kesalahpahaman global, termasuk kesalahpahaman Anda di dalam menguraikan siapa Yesus. Karena begini Ustadz yang terhormat, bahwa itu yang Anda sebutkan, firman yang jadi daging, firman yang keluar dari, itu frame dari kaum Trinitarian dengan konsep Tritunggalnya yang tidak Alkitabiah. Karena kami yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, Elohim itu Esa, dalam bahasa Arabnya Allah itu Esa, itu tidak seperti konsep teologis yang Anda uraikan berdasarkan frame teologi Trinitarian. Bukan Pak, tidak seperti itu. Menerangkan hal ini harus dibahas secara keseluruhan rencana penyelamatan manusia dan eksistensi dari sang penyelamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang kehidupan itu, sumber keberadaan, sang pencipta seru sekalian alam. Gitu. Nah, dalam pemahaman Alkitabiahnya Pak Ustadz, firman yang jadi manusia itu berbicara skema yang tidak terputuskan dari janji sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah telah menjanjikan juru selamat yang akan datang gitu loh. Yang Yesaya nubuatkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah dia sendiri yang akan datang dalam rupa manusia. Manusia terurap yang disebut dengan Mesias di perjanjian lama, dan di perjanjian baru adalah Kristus, istilah Kristus. Dua istilah berbeda dengan satu figur, satu misi yang sama, ya artinya penyelamat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang bahwa firman itu jadi manusia, itu berbicara tentang Allah telah menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan setiap manusia keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa dan berujung pada maut. Karena upah dosa adalah maut, gitu loh. Nah, sehingga ketika firman itu jadi manusia, bukan berarti ada pribadi kedua turun, atau kemudian ada sublimasi yang keluar dari sang Bapa lalu menjadi manusia, terpisah dari sang Bapa dan sebagainya. Itu konsep teologi Tritunggal yang triteistik. Kalau saya mau katakan, kalau saudara-saudara saya orang Tritunggal tidak terima, saya katakan bahwa Tritunggal itu berbasis triteistik, ya mereka sebenarnya harus kembali kepada skenario yang dikatakan Tuhan telah menggenapi janjinya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu artinya Pak, janji tentang penyelamatan lewat seorang juru selamat, yaitu dia yang diurapi, yaitu dia sendiri yang datang dalam keadaannya sebagai manusia, itu telah tergenapi di dalam diri sang Mesias yang diberi nama Yesus. Jadi tidak ada bicara ada pribadi lain yang kemudian dituhankan, tidak.
dia dari sononya memang Tuhan. Dia Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Gitu Pak Ustadz. Oke, lanjut Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Oke, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau Iya. beli obat dulu. Ya. Oke. Oke, Semangat Ustaz. malam Silakan. Pak Pendeta Joshua Tewu. Selamat malam Pak Zuma. Akhirnya kita jumpa di sini, Pak. Iya, mestinya di Aduh. Makassar. Mestinya di Makassar kita makan coto sama-sama. Itu misalnya aku bilang. Iya, mungkin karena atas saya datang faktor sekali kita nanya lah. faktor sibuk itu. Iya, iya, iya. Oke, apa kota 6 bos? Iya, iya. Tapi ini Pak Pendeta ya, inilah bagusnya kalau orang yang berilmu yang kemudian tampil di permukaan memberikan pencerahan kepada anak bangsa gitu ya, supaya kita semua itu bisa berdialog dengan baik, mendudukkan perkara kebenaran dua agama ini Amin. untuk menghindarkan adanya hujat menghujat antar Ya. anak bangsa kan gitu. Yes, oke. Ya. Jadi begini Pak Pendeta terkait dengan Islam Kristen kan gitu ya. Kalau di Islam yang kami pahami, kami mengenal sosok Nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin Pak Pendeta tidak imani, melainkan mengimani Yesus. Di dalam Al-Quran gini Pak Pendeta diterangkan bahwasanya wa inna la ilmu lis-sa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Al-Quran kemudian mensuplai pengetahuan kepada kami umat Islam bahwa sesungguhnya manusia bernama Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang kami pahami secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu ditolak. Lalu kemudian ingin dibunuh. Lalu Allah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Nah, kondisi ini kemudian, ini pandangan saya sebagai seorang muslim. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh ahli kitab orang Farisi untuk menjajakan sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani, di mana konsep itu Nabi yang tadi melakukan mukjizat ini kemudian diajarkan sebagai dewa yang datang dalam rupa manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan di depan Pak Pendeta ini, tolong disikapi, diluruskan ketika pemahaman saya ini keliru. Baik Pak. Saya ingin mengatakan bahwa antara Yesus, Isa, itu tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali dalam hal pengajaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab di dalam kitab yang Pak Pendeta pegang, Matius 24 nomor 27 misalnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Yang saya pahami, anak manusia di sini adalah Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Artinya bahwa ketika matahari itu terbit, cahaya itu bersinar atau kilat itu kemudian memancarkan cahaya dari timur ke barat, maka seluruh makhluk yang hidup, dalam hal ini manusia, akan melihat dan mengetahui dan tersadarkan itu bahwa oh, utusan Tuhan Sang Mesias Yesus yang kami sebut Isa alaihissalam sudah datang untuk yang kedua kalinya, sehingga dunia ini kemudian menjadi terkesima dengan kejadian itu. Karena ini adalah pertanda sesuai dengan Al-Quran, pertanda akan datangnya hari kiamat, maka manusia seluruhnya akan tersadarkan dengan adanya cahaya yang terlihat dari timur sampai barat ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah yang disampaikan kepada kita dari teman-teman Kristen, tapi kami hargai itu adalah iman. Datangnya Yesus ke padang pasir pada saat ada ahli kitab bernama Paulus, orang Farisi, yang dia sendiri dengan orang-orang yang ada sekelilingnya yang melihat Yesus datang. Padahal kedatangan yang kedua itu belum, nanti setelah cahaya itu bersinar dari timur ke barat. Yang kedua kali menurut Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ketika Yesus mengatakan berpesan, jangan kau mendengarkan, jangan kau mendekati, jangan kau percaya ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi ternyata penilaian saya, pengakuan Paulus mengaku bertemu Yesus
Siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu di luar konsep yang diajarkan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang ditambah-tambahkan menurut saya sehingga melahirkan konsep Kristen. Ini pandangan saya Pak Pendeta. Karena Anda orang berilmu, tentu memahami hal yang saya sampaikan. Saya mohon untuk dicerahkan, khususnya kepada saya yang mungkin salah dalam menilai itu. Silakan. Baik, saudaraku Pak Suma, saya sangat menghargai, sangat menghormati pemahaman akidah Islam yang Anda sebutkan tentang Isa Al-Masih yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Saya tidak membantahnya. Artinya itulah kepercayaan Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, hanya jikalau Anda kemudian memparalelkan antara Al-Quran dan Alkitab seolah-olah itu satu warna, disinilah persoalan tafsirnya, bahwa apa yang Anda katakan atau dengan penuh rasa hormat, apa yang Anda kutipkan berdasarkan ajaran Al-Quran itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Iman Kristen berdiri di atas bukan mitos para Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Iman Kristen dibangun berdasarkan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Nah, tidak ada kita mendirikan iman kami di atas story atau hikayat atau mitos yang ada di sekitar para Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk seperti yang Anda bilang tadi Pak Suma, soal konsep tentang Yesus itu dijajakan, ditawarkan kepada bangsa Romawi, ya, dan itu mitos yang berkembang pada saat itu, dan kemudian diparalelkan dengan Paulus adalah orang yang kemudian mengajarkan konsep yang salah yang tidak diajarkan oleh Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita berbicara mengkombinasi atau memixkan, mencampur adukkan antara pemahaman Al-Quran dan Alkitab, nah, kita akan dikaburkan dengan hal itu. Dominasi Islam dalam soal pemahaman Isa Al-Masih yang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus dan memaksa Alkitab atau orang Kristen harus mengaminkan apa yang diajarkan Al-Quran, disinilah letaknya kekeliruan itu, saudaraku. Nah, tapi saya sendiri sangat menghormati. Kalau begitu kepercayaan Islam, ya nggak ada masalah, silahkan. Disinilah yang bahasa Indonesia dari apa yang terkenal dengan ayat kum dinukum, apa ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Begitu saya batang. Sederhana saja. Iya, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dari Pak Pendeta, apa nggak keberatan kita dialog kayak begini, Pak? Enggak, saya nggak keberatan sama sekali. Artinya, asal dialog itu dengan motif untuk mencari pengetahuan yang benar atau untuk mengkonfirmasi, kayak Bapak bilang, itu kan saya sangat hormati, sangat hargai Pak Suma. Ketika Anda bilang, kalau pemahaman saya salah, tolong diluruskan. Itu kan sportivitas yang patut dijunjung tinggi, patut dihargai. Makanya ketika Anda berbicara seperti ini, saya sangat menghormati, saya sangat memberikan apresiasi dan semua teman-teman yang lain. Saya justru kadangkala bicara begini, maaf ya, tidak meremehkan saudara-saudari saya seiman. Kadangkala saya merasa nikmat berdialog dengan saudara-saudara Islam seperti ini dibandingkan saudara-saudara Kristen yang bagi saya kadangkala saya malu sendiri juga kalau mereka berdialog, berdiskusi, tapi kemudian emosional, anarkis, dan kemudian ketika kalah dalam pertarungan doktrin, teologi misalkan, seperti Anda ketahui, saya banyak berseberangan dengan banyak orang Kristen masalah keesaan dan trinitarian ini. Ya, kemudian mereka tidak mampu mengalahkan saya secara argumentatif teologis, mereka menyerang pribadi, personal, membangun gosip, fitnah, dan lain sebagainya, pembunuhan karakter. Itu yang saya katakan amat sangat disesalkan. Sedangkan orang-orang Islam seperti Pak Suma dan yang lain-lain, ketika saya alami berdialog seperti ini, Uni Rifa, bahkan 7 orang teman saudara-saudara saya Muslim datang, kami bisa bersilaturahmi, kami bisa bersantap malam bersama dengan riang. Bukan berarti kita tidak mendiskusikan agama, iman, perbedaan, bahkan saling ajak mengajak.
misalkan Uni Rifa suka bercanda, ini kesempatannya kayaknya Pak Yosua ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya bilang, oke, kita gantian. Kamu terima Yesus, saya bimbing ya. Dan tidak ada masalah, kita saling mengakrabkan diri tanpa perlu emosional, marah, anarkisme atau maki-maki dan sebagainya. Makanya saya katakan, Pak, saya betul-betul menikmati diskusi-diskusi seperti ini, Pak Suma. Silakan Pak Suma. Kita sudah menyaksikan bagaimana perdebatan Ustadz Juma bersama Apologet Kristen Indonesia. Semoga melalui video ini kita dicerdaskan oleh Tuhan, dan mari kita terus mendukung para Apologet Kristen Indonesia. Biarlah melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus, dan biarlah juga diberikan hikmat oleh Tuhan dalam memberitakan kabar baik. Sekian saja tanggapan dari saya. Jangan lupa untuk kita terus damai dan tentram. Mari kita terus bergandengan tangan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.